Seringkali gereja memakai metode menangkap ayam dengan umpan. Artinya kalau saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam. Tidak efektif. Maka kalau saya ingin mendapatkan ayam, cara yang paling tepat adalah saya hanya cukup bermodal segenggam umpan yang tidak ada nilainya. Dan saya cukup duduk menebar umpan. Setelah umpan saya tebar, maka justru ayam dari berbagai penjuru akan berdatangan. Mereka pun akan saling patok antar ayam memperebutkan umpan. Ketika si ayam sedang makan umpan, maka ayam itu saya tangkap, diam saja. Bahkan lehernya pun digorok, si ayam diam saja. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti ayam itu. Umpannya apa? Umpannya adalah contoh sembako, pakaian bekas, obat-obatan, beasiswa. Dan yang sekarang marak dilakukan oleh gereja adalah hitanan massal gratis. Gereja menyelenggarakan hitanan massal gratis. Termasuk ini nanti Natal mereka mengganti dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendahului memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Itu umpannya, ayamnya yang ingin mereka dapatkan adalah pengingkaran kita umat Islam dari akidah kita karena mengucapkan selamat Natal. Itu yang mereka kehendaki. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, mereka pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina, Bapak dan Ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Lah Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Nah lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember.
Orang Romawi yang menyembah dewa matahari diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember, mereka menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra dewa matahari. Diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut dewa matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah, sekarang terjadi yang sebaliknya. Pada periode yang lalu, gereja gencar sekali mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog, diskusi, ataupun juga dengan seminar. Topiknya berkisar masalah mencari persamaan tauhid Islam dan Kristen, atau dengan tema yang mirip, yaitu kembali pada milah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa semua agama sama. Mereka menanamkan pengaruhnya kepada tokoh-tokoh kita bahwa semua agama sama. Akibatnya apa? Akibatnya ada tokoh-tokoh yang terpengaruh sampai di Indonesia lahirlah yang disebut jaringan Islam liberal dengan konsep semua agama sama. Nah, ketika umat Islam sudah mengikuti konsep tersebut sebagian ini, maka orang Kristen mereka tidak berhenti di situ, mereka sekarang maju lagi. Jadi sekarang Kristen itu gereja seluruhnya bahkan di dunia menyatakan tidak sama antara Islam dan Kristen. Lebih lanjut mereka mengurai tidak sama antara Allahnya Islam dan Tuhannya Kristen. Dan mereka mengatakan Allahnya Islam itu adalah Allah yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya. Tuhannya Kristen adalah Tuhan cinta kasih. Allah itu siapa? Kata mereka dari berdasarkan antara lain buku yang ditulis oleh seorang direktur Institut Teologi di Amerika, namanya adalah Robert Morey. Bukunya ini Islamic Invasion. Buku ini lebih kejam daripada buku The Satanic Verses yang ditulis oleh Salman Rushdie. Ini lebih kejam, lebih kasar. Dan buku ini sekarang sudah menjadi panduan pendeta dan penginjil di seluruh dunia. Ini hanya kulitnya yang berbahasa Inggris, dalamnya sudah berbahasa Indonesia. Dan buku ini sekarang diproduksi massal secara besar-besaran. Dan karena dipikir oleh mereka kita umat Islam masih diam, maka buku ini pun berlanjut, bahkan mereka memakai komik-komik. Dan komiknya setiap ibu bapak bisa mengaksesnya lewat internet. Pernah baca? Ada yang pernah baca? Nah, seperti ini. Ini komik yang timbul akibat daripada buku Islamic Invasion karya Robert Morey. Dan yang paling menyakitkan di sini adalah suatu gambar di mana ada orang berpenampilan pakaian Arab, laki-laki sedang sujud menyembah dikelilingi oleh api. Siapa yang dimaksudkan dengan laki-laki yang sujud menyembah dikelilingi api? Yang dimaksudkan menurut ini komik ini adalah Rasulullah SAW menyembah kepada kata mereka Tuhan Yesus. Maka dikatakan Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang. Dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah dan berkata, Yesus Kristuslah Tuhan. Ini. Sehingga ini yang perlu kita ketahui. Kemudian Rasulullah SAW pun dihujat di dalam buku ini. Dikatakan Rasulullah itu adalah seorang penderita penyakit epilepsi. Dan Rasulullah menerima penyakit epilepsi itu dari ibunya Siti Aminah. Rasulullah adalah seorang pembual, pembohong, maka Rasulullah pun kemudian berkelainan jiwa. Ketika Rasulullah kejang, kemudian menggigil kedinginan sehingga diselimuti oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, umat Islam meyakini bahwa Rasulullah menerima wahyu. Menurut Robert Morey, padahal tidak demikian. Yang benar, kata Robert Morey, penyakit epilepsinya Muhammad sedang kambuh, dia katakan begitu. Dikatakan lagi Rasulullah dihujat sebagai seorang perampok dan memberikan pengajaran pada umatnya merampok dan menjara.
Dan lebih lanjut dikatakan Rasulullah itu mempunyai kelainan seksual. Itu sebabnya Rasulullah itu kawin cerai, istrinya banyak, disebabkan karena kelainan tersebut.